Belum lagi sekarang nih, semenjak reformasi, politik islamisasi, jawanisasi, atau khususnya di Papua, makasarisasi, ya. Sehingga mereka merasa tersisih kesempatan untuk peluang kerja, berusaha, mereka dimarginalkan. Atas nama apa? Atas nama negara persatuan. Jadi kayak mereka yang jadi numpang, pendatang yang jadi raja. Ya, dengan proyek-proyeknya Yusuf Kala, SBY, ya kan. Tambah Jokowi hanya bangun infrastruktur, itu pun di periode pertama. Saya nggak dengar lagi sekarang ada pembangunan masif development di sana. Ya kan. Nah, menurut kenyataan yang terjadi saat ini, tidak heran lah, jangan heran, menimbulkan perasaan terjajah oleh mereka. Ya. Dan akhirnya yang kita saksikan kan, ulang berulang terus, Papua semakin gigih berjuang untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. Ya kan? Nah, pesan terakhir untuk rejim dan partai-partai berkuasa saat ini, buka mata, sadar sebelum terlambat. Benahi Indonesia ini dengan menegakkan hukum tegak lurus tanpa pandang agama, suku, atau apapun kepentingan kalian. Ya, kalianlah yang penghancur kebinekaan Indonesia saat ini hanya demi kepentingan sempit, sisi kepentingan agama dan 1-2 suku aja. Itu nyata, harus ada perubahan drastis, masyarakat harus cerdas. Apapun suku kalian, kalian punya hak yang sama. Sampai ya. Oke, Bung Beta Maluku, silakan Bung Beta. Shalom. Ya, Bung Beta, terakhir nutup Bung Beta. Iya, terima kasih Pak Paul. Ya, udah pusing mikirin Indonesia. Ya, saya mau menyoroti kekuasaan dulu nih, si elit-elit ini, rejim. Jadi dengan kekuasaannya elit ini, Pak, nyata hanya sibuk berpolitik demi mempertahankan atau meraih kekuasaan. Bukan untuk membenahi negara yang bertujuan mencapai kesejahteraan, kemakmuran, atau kenyamanan yang berkeadilan sesuai dengan dasar UUD 1945 dan Pancasila kan. Nah, kalau bicara Papua tadi berapa kali diangkat, menilai dari berita-berita yang ada, tuntutan Papua untuk merdeka menjadikan saya sering berpikir jadinya, kenapa ini, kenapa? Tapi simpel aja, anak baru baca aja bisa menilai, bisa memahami kondisi di Papua ini. Adanya ketidakadilan. Ini kita jelas lah bisa lihat ya, kasat mata. Dengan kekayaan mereka yang berlimpah, ya, mineralnya semualah, alamnya. Yang diatur oleh Indonesia ini, sistem bagi hasilnya mereka rasakan tidak adil, itu aja. Misalkan contoh Pak Santi Amer punya kebun pepaya deh. Wah, subur. Tapi dari 100 pohon di atas kebun Pak Santi Amer ini hanya dibagi misalkan 1 pohon aja dari buahnya. Ya, tentu Pak Santi Amer akan marah. Ya. Tapi ini bukan hanya 1 orang, bukan hanya Pak Santi Amer, ini masyarakat ini. 1 pulau atau beberapa provinsi besar di Papua itu. 60 tahun merdeka, bergabung dengan Indonesia selama 60 tahun, tidak ada pembangunan signifikan, pembangunan manusia, infrastruktur, kemajuannya tidak ada, tidak terlihat. Nggak usah dibandingkan dengan Jawa lah. Walaupun banyak juga Jawa masih terpuruk kok, karena korupsi itu. Ya, saya lihat sih itu aja kuncinya. Pembangunan infrastruktur di Papua tidak juga dibarengi dengan kemajuan taraf hidup manusianya secara umum. Mereka tertinggal. Ya, meski memang adalah Jenderal 3 bintang di Polri, TNI, sekarang ada wakil menteri di jabat anak negeri asli Papua. Tapi secara persentase belum mewakili egosentris mereka, Pak.
belum merasa bangga menjadi bangsa Indonesia, bagian dari Indonesia. Itu persoalannya, karena ketidakadilan. Rejim-rejim ini dari semenjak Soeharto sampai saat ini tidak melihat ke situ. Belum lagi sekarang nih, semenjak reformasi, politik Islamisasi, Jawanisasi, atau khususnya di Papua, Makasarisasi, ya. Sehingga mereka merasa tersisih kesempatan untuk peluang kerja, berusaha, mereka dimarginalkan. Atas nama apa? Atas nama negara persatuan. Jadi kayak mereka yang jadi numpang, pendatang yang jadi raja. Ya, dengan proyek-proyeknya Yusuf Kala, SBY. Ya kan? Tambah Jokowi hanya bangun infrastruktur, itu pun di periode pertama. Saya nggak dengar lagi sekarang ada pembangunan masif development di sana. Ya. Nah, menurut kenyataan yang terjadi saat ini, tidak heran lah, jangan heran, menimbulkan perasaan terjajah oleh mereka. Ya. Dan akhirnya yang kita saksikan kan, ulang berulang terus, Papua semakin gigih berjuang untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. Ya kan? Nah, pesan terakhir untuk rejim dan partai-partai berkuasa saat ini, buka mata, sadar sebelum terlambat. Benahi Indonesia ini dengan menegakkan hukum tegak lurus tanpa pandang agama, suku, atau apapun kepentingan kalian. Ya, kalianlah yang penghancur kebinekaan Indonesia saat ini, hanya demi kepentingan sempit, sisi kepentingan agama, dan 1-2 suku aja. Itu nyata, harus ada perubahan drastis, masyarakat harus cerdas. Apapun suku kalian, kalian punya hak yang sama. Baru negara bisa berfungsi yang berkeadilan, menegakkan aturan sesuai Undang-Undang UUD 1945 dan Pancasila. Selama ini udah nggak berlaku UUD 1945 dan Pancasila. Sibuk aja politik untuk kekuasaan. Dan 2024 ini menjadi titik final nih. Hancur-hancuran atau mau berubah total untuk perbaikan. Makasih Pak Paul, Pak Santiamer. Ya, kasih. Penutup, Oke, Pak penutup Sarpan. siapa mau? Sekarang siapa mau kasih penutup? Langsung tutup sekalian. Ini Pak Andi USA tadi belum bisa nih Pak Andi USA nih. Nutup Andi. Dipijat. Ya udah Pak Santiamer aja deh tutup Pak. Semua udah dibicarakan Pak. Saya monitor, nothing to be added. Ya, kesimpulannya ya selagi Arab dan Islam masih bertakhta di Indonesia, susah maju. Kita susah maju. Ya gini aja, kita stagnate, udah berjalan di tempat. Itu aja deh. Jadi mereka semuanya Muslim harus tanya, apa kontribusi Islam di Indonesia? Apa kontribusi Islam di dunia? Itu aja yang harus mereka jawab. Jadi kalau mereka mau hidupnya maju, tanya itu. Apa kontribusi Islam buat negara Indonesia selama 77 tahun? Itu aja deh Pak Paul, thank you. Oke, kita akan tutup dalam doa. Pak Bung Beta bisa tutup dalam doa, Bung Beta. Sudah lama nih Bung Beta nih. Iya. Nggak ketemu kita. Silakan Bung Beta, dinyalakan mikrofonnya. Baik, Bapak Ibu di Zoom dan YouTube, kita bersatu hati, kita memohon pengasihan Tuhan untuk anak-anak orang-orang percaya yang di Indonesia yang dimarginalkan dari hak secara hukum di negara Republik Indonesia ini. Yuk kita bersatu hati. Bapa dalam surga, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, begitu banyak perbincangan yang kami dengar Tuhan, banyak hal-hal yang kami sadari Tuhan, kami penuh dengan kelemahan Tuhan, kekurangan. Secara khusus kehidupan kami di bawah rejim Jokowi ini Tuhan, yang diharapkan 10 tahun ini dapat membangkitkan kesetaraan, keadilan bagi semua anak bangsa. Tapi nyata Tuhan,
Bahkan terakhir-terakhir ini kami bahkan disisihkan hak kami. Lebih diutamakan bagi umat-umat Islam Tuhan. Sehingga nyata Tuhan dari MKC, Pak Yusuf Manubulu, dan semua banyak kristuber-kristuber yang juga dipersekusi Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, biarlah roh Tuhan sendiri yang menolong kami, memberikan kami keberanian Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara di dalam segala perpolitikan Indonesia. Baik itu yang buruk di mata manusia maupun yang baik di mata manusia, tapi yang terbaik adalah di mata Tuhan. Tuhan sendiri yang mau menjamah kami masing-masing, memberi kami hikmat, agar kami mampu untuk berlaku, bersuara, menyatakan hak kami demi kehidupan Indonesia yang dicita-citakan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk Galarua dan segala aktivitas mereka yang begitu aktif untuk memperjuangkan keadilan Tuhan. Dengan segala kekurangan Tuhan, buka hati kami untuk memberi perhatian khusus bagi Galarua ini Tuhan. Dan mau terus menyatakan kebenaran bersama Galarua Tuhan. Juga untuk Damaris Tuhan, berkati mereka yang mampu untuk memberi makan orang-orang yang lemah Tuhan secara ekonomi Tuhan. Biarlah hati-hati kami terbuka untuk memperhatikan organisasi-organisasi ini. Juga dengan damar kasih Tuhan untuk dipakai untuk menyatakan firman Tuhan bagi sesama di lingkungan dimanapun mereka berada Tuhan. Beranikan kami anak-anak-Mu di sini Tuhan untuk jujur dan menyatakan kebenaran. Bukan secara luas tapi dari diri kami masing-masing terlebih dahulu Tuhan. Tuhan, di penjung malam ini mendoakan semua pendengar di sini Tuhan yang berproblema dengan pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, keluarga Tuhan jamah. Roh Tuhan sebagai roh penolong yang telah Engkau janjikan mampu melakukan segala perkara baik bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Amin. Saudara, kita terima berkat Tuhan Yesus. Yebareka Adonai wes mereka, Tuhan Yesus berkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penoleh kami menikah, Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Isa Adonai penoleh kami Yesus menikah, shalom. Tuhan Yesus mengharap dengan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahtera-Nya. Kita terus berdoa Pak Yusuf Manubulu, Pak Ratia Pelo, Rudi Simamora, Alvin Lim, ya, dan juga satu lagi siapa penjara? Aceh, Muhammad Kace, dan Apollonis Darmawan, saudara ya. Dalam nama Tuhan Yohanes, Tuhan Trinitas, Yesua, Masiah, Tuhan Mesianik, Adonai kami, Kurios kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat